Samprajan teman-teman, kembali lagi ya. Nah teman-teman, apakah betul kalau mitokondria kita bagus, maka energi sel kita juga bagus? Nah, ini adalah video kelanjutan kemarin ya. Jadi mari kita bahas. Nah teman-teman, setiap makhluk hidup ya terbuat dari sel. Sel sendiri adalah hal terkecil yang dapat memproduksi dirinya sendiri. Nah ketika kita melihat ke dalam sel, kita melihat bahwa sel memiliki sub-sub yang masih lebih kecil, yang dikenal sebagai organel, yang melakukan fungsi berbeda yang penting bagi sel untuk terus hidup, teman-teman. Nah, mitokondria adalah organel yang ditemukan dalam sel-sel setiap organisme kompleks. Mereka menghasilkan sekitar 90% energi kimia yang dibutuhkan sel untuk bertahan hidup, teman-teman. Nah, jadi segala sesuatu yang dilakukan jasad, dari bergerak hingga berpikir, itu membutuhkan energi. Nah, energi yang kita gunakan berasal dari protein, gula, dan lemak dalam makanan kita. Nah, tetapi manusia tidak dapat menggunakan ketiga bahan ini secara langsung. Kita perlu mengubah ketiga bahan ini menjadi bentuk energi yang dapat digunakan oleh sel atau yang disebut dengan ATP. Nah, itulah kenapa jasad kita sepenuhnya bergantung pada energi yang diperoleh dari makanan yang kita makan. Bukan bergantung pada makanannya, teman-teman. Karena apapun makanan yang kita makan akan mengalami banyak proses di dalam jasad ya, hingga akhirnya melepaskan ATP, teman-teman. Nah, ATP atau adenosin trifosfat adalah satu energi sel ya, satuan energi sel ya. Ini adalah salah satu sumber energi terpenting dan utama jasad, teman-teman. ATP digunakan di hampir semua fungsi anggota jasad. Nah, di dalam jasad setiap makhluk hidup, konversi dari energi makanan ke ATP terjadi di mitokondria. Mitokondria sendiri adalah bagian dari sel yang berfungsi mengubah protein, gula, dan lemak yang kita makan menjadi bentuk energi kimia yang dapat digunakan jasad ya untuk melanjutkan kehidupan. Nah, tidak ada energi, tidak hidup, teman-teman. Nah, jadi inilah mengapa penting bagi kita untuk memahami cara kerja mitokondria ya, dan mengetahui apa saja kebutuhannya. Memahami cara kerja mitokondria ini sama seperti mengetahui bagaimana jasad kita menghasilkan energi yang membuatnya tetap hidup, teman-teman. Tetapi sebenarnya mitokondria sendiri berfungsi lebih dari sekedar menghasilkan energi. Nah, lalu apa saja fungsi mitokondria di dalam sel? Nah, fungsi yang pertama adalah mitokondria mengkonversi gula, lemak, dan protein dari makanan kita menjadi ATP, yaitu jenis energi yang kita butuhkan untuk pasokan energi sel. Dan ini penting untuk metabolisme atau memecah karbohidrat dan asam lemak untuk menghasilkan energi. Sel eukariotik menggunakan energi dalam bentuk molekul kimia yang disebut ATP, teman-teman.
Manusia merupakan organisme eukariotik. Ini berarti bahwa bahwa sel manusia itu termasuk yang ditemukan di otak, jantung, otot dan sebagainya juga merupakan eukariotik. Nah, yang kedua adalah mitokondria memproduksi bahan kimia yang dibutuhkan jasad. Mitokondria mengandung beberapa enzim spesifik yang dibutuhkan untuk produk-produk penting dalam tubuh manusia, teman-teman. Seperti D-amino levolimic sintetase yang dibutuhkan untuk membuat hemoglobin. Yang ketiga adalah mitokondria memecah produk limbah dalam jasad sehingga tidak berbahaya dan mendaur ulang beberapa produk limbah tersebut untuk menghemat energi, teman-teman. Nah, yang keempat adalah yang tidak kalah penting bahwa mitokondria juga memiliki peran khusus dalam membuat sel mati. Nah, ini mungkin terdengar aneh ya, teman-teman. Tetapi sangat penting untuk proses pertumbuhan dan perkembangan jasad manusia. Jadi, selain membuat beberapa sel tetap hidup, mitokondria pun membuat beberapa sel harus mati. Karena terkadang sel tidak mati ketika seharusnya dia mati. Akhirnya, sel mulai tumbuh tanpa terkendali, teman-teman. Dan ini adalah cikal bakal penyebabnya tumor mulai tumbuh. Jadi, penyebab awal seseorang terkena tumor adalah karena sel mitokondria dalam jasadnya tidak bekerja secara optimal lagi, teman-teman. Mitokondria apakah bisa rusak? Ya bisa, teman-teman, yaitu saat mitokondria tidak lagi menghasilkan energi sel atau salah atau error dalam melakukan fungsi, teman-teman. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa mitokondria penghasil energi sel bisa tidak lagi menghasilkan energi sel atau error dalam menghasilkan energi sel? Nah, jadi begini, teman-teman. Salah satu yang dibutuhkan mitokondria untuk menghasilkan sebuah energi dan melakukan fungsinya adalah oksigen, teman-teman. Mitokondria membutuhkan oksigen, ya. Jadi ini harus diingat. Mitokondria secara efektif membakar makanan kita dengan cara yang terkontrol dan hati-hati untuk menghasilkan energi kita melalui proses yang disebut fosforilasi oksidatif, teman-teman. Jadi mitokondria sama halnya seperti api yang akan padam tanpa oksigen. Nah, jika mitokondria kekurangan oksigen, mereka juga berhenti bekerja. Jadi oksigen bukan hanya berfungsi untuk bahan kita bernafas, tapi juga bahan kita mendapatkan energi. Jadi tidak ada energi, ya tidak hidup. Gitu. Nah, manusia bisa kekurangan oksigen saat tidak bisa bernapas. Tapi sebenarnya bukan hanya itu yang membuat kita kekurangan oksigen. Ada hal yang sering kita lakukan secara sengaja yang membuat jasad kita itu otomatis kekurangan oksigen, teman-teman. Yaitu stres, ya. Jadi salah satu hormon stres terpenting pada manusia adalah kortisol. Nah, kortisol ini memainkan peran utama dalam respon otak terhadap stres. Jadi para peneliti menemukan bahwa kortisol mengubah fungsi mitokondria karena stres dapat membuat jasad kita otomatis kekurangan oksigen. Sementara mitokondria selalu membutuhkan oksigen untuk memberi energi kepada sel. Nah, sesuatu yang sama-sama berhubungan, ya. Karena pastinya stres dapat menyebabkan darah kurang
mengirimkan oksigen ke jantung dan otak. Yang kedua organ ini akhirnya melakukan banyak pekerjaan dan membutuhkan banyak energi. Tapi tanpa oksigen, mitokondria berhenti bekerja. Dan ini bisa menyebabkan sel-sel di otak atau jantung bisa rusak atau bahkan mati, teman-teman. Nah, sebaliknya, jika oksigen kembali normal, maka mitokondria menjadi error. Mitokondria akan kewalahan dan menghasilkan banyak radikal bebas. Ini adalah bahan kimia yang sangat reaktif yang akhirnya menyebabkan banyak kerusakan di dalam jasad manusia, teman-teman. Nah, berarti ada dua jawaban penting dari kenapa mitokondria manusia bisa error atau berhenti bekerja, yaitu kekurangan oksigen dan stres. Nah, teman-teman, jadi betul kalau mitokondria kita bagus, maka energi sel kita juga bagus. Jadi mulai dari sini kita bisa memahami kalau jasad kita bukan hanya membutuhkan makanan fisik, tapi juga makanan rohani, teman-teman. Nah, selain jasad kita yang makan, jiwa kita juga harus makan, teman-teman. Kalau jasad kita kenyang, ya maka jiwa kita juga harus kenyang. Jasad akan memperbaiki dan menjaga jiwa, dan begitu sebaliknya. Jiwa juga mampu memperbaiki dan menjaga jasad, teman-teman.